wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan kita program kostum konsultasi seputar hukum. Di hari ini kita sengaja mengangkat kembali ya terkait jaminan perlindungan hukum tentang hak cipta, ya khusus lagi-lagi bidang musik dan entertainment bagi para pemegang lisensi. Memang kostum sudah beberapa minggu kemarin juga sudah membahas tentang hal ini dengan teman-teman musisi yang lain, yang tentu problemnya adalah keterkaitan dengan pelanggaran hak cipta sebagaimana tertuang di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Ya. Untuk itu kali ini sengaja kostum mengundang teman musisi, yaitu saudara Mateus Nigel Siahaan. Ya, selamat sore. Sore, Pak. Mateus ya. Iya, Pak. Nah, beliau ini musisi komposer. Nanti sahabat-sahabat kostum nanti mau tahu apa sebenarnya musik komposer itu, nanti kita tanyakan sama Mateus ya. Iya, Pak. Nah, kostum juga mengundang salah satu lawyer ya, lawyer muda saat ini, karena nanti ada kaitannya, karena program kostum hari ini kita bahas problemnya. Nah, kebetulan saudara Mateus Nigel Siahaan ini dia gandeng lawyernya ini ke sini ya. Nah, lawyer muda ini kita datangkan sebagai narasumber, nanti kita tanya soal bagaimana sisi hukumnya. Ya. Jadi advokat Rico Juhenry SH ya, selamat datang Rico. Selamat datang. Ya, terima kasih ya. Nah, baik, sahabat kostum dimanapun Anda berada, saya memang sangat prihatin ya. Makanya beberapa kali kita angkat persoalan hak cipta ini, perlindungan hak cipta ya, di program kostum untuk teman-teman yang berkarya di musik ya, baik apakah itu pencipta lagu, penyanyi maupun komposer musik. Untuk itu saya mulai Mateus ya. Iya, Pak. Sebenarnya apa musik komposer itu sebenarnya? Musik komposer itu secara bahasa dia adalah orang yang mengerjakan komposisi musik. Jadi dia membuat musik-musik latar, termasuk juga sound effect. Jadi kalau ada film ataupun kartun, nah selama adegan itu berjalan dan di situ ada musiknya, itu yang dibilang komposisi musik. Nah, yang mengerjakan namanya musik komposer. Berarti saudara yang mengerjakan itu. Kebetulan begitu, Pak. Nah, pertanyaan, udah berapa puluh tahun punya profesi karya ini? Seingat saya sih lebih dari 7 tahun. 7 tahun ya. Ya. Nah, sehingga 7 tahun itu sudah berapa banyak karya yang dihasilkan?
Kalau film mungkin ada sekitar 50 lebih. 50 film. Ya. Itu ditayangkan di bioskop atau di televisi-televisi? Ada yang di televisi, ada yang di bioskop, ada yang di platform, juga ada yang di luar. Oh, Ya. luar biasa ya. Ya. Saudara bekerja sendiri atau memang ada badan usaha tempat saudara membangun kerjasama? Kebetulan sendiri, Pak. Sendiri ya? Kebetulan sendiri. Pernah bergabung dengan salah satu perusahaan untuk mengerjakan musik ini? Beberapa kali pernah. Sebelum yang terakhir, saya namanya di Indep Stereo. Indep Stereo itu di bawah naungan Telkomsel BHD. Jadi dia perusahaan di bidang ETS, di bidang jaringan, dan kita membuat sound effect modul di situ. Jadi saat mereka membuat contohnya rigging, kita buat sound effect di situ. Itu PT apa namanya? PT Telkomsel Indonesia. Oke. Nah setelah itu kita ikut BICTA Award. BICTA Award itu BICT Award. Bersyukur kita menang di tahun 2010-2011. Kita bikin surround sound yang dimana kita tidak bergantung dalam satu mesin tertentu. Jadi apapun headphone-nya, apapun medianya, kita bisa membuat surround system yang akhirnya lanjut ke perusahaan Soundtrix Technology. Nah, terkait tadi kerjasama atau bekerja sebagai salah satu ahli lah di perusahaan itu ya, itu sistemnya apa? Dapat gaji atau ada sharing profit? Kalau yang saya alami sebelumnya itu gaji. Gaji ya. Gaji. Dan di event tersebut pialanya pun hasilnya pun diserahkan kepada perusahaan, Pak. Oh gitu Itu ya. yang saya. Berarti yang enak perusahaannya dong. Iya, Pak. Iya, begitu. Wah, Iya. karya situ yang buat untuk perusahaan itu. Kalau karyanya tetap jadi milik saya. Oke. Iya. Nah, setelah selesai bekerja, apakah karya itu kita bisa ambil lagi karena itu kan hak kekayaan intelektual kita kan? Betul, Pak. Kebetulan Indep yang jadi Soundtrix Technology dipaten di 20 negara, Pak. Oke. Cuman sayangnya kita waktu itu kurang mendapat dukungan untuk membuat surround system di bioskop. Oh, Ya, itu yang terjadi. oke. Nah, apakah sudah resign dari perusahaan yang terakhir bekerja? Yang terakhir kebetulan saya tidak resign. Yang paling terakhir. Oke. Kebetulan itu terjadi efisiensi dan itu sebagian besar terkena PHK. Efisiensi itu kalau dalam bahasa hukumnya pemutusan hubungan kerja sepihak, berarti PHK ya. Iya, dengan alasan efisiensi tertulis di surat pemutusan hubungan kerja. Ya, karena pemirsa, yang namanya PHK itu sesungguhnya dalam undang-undang kalau perusahaan itu sudah tidak bisa melangsungkan kehidupannya, dan itu pun dibuktikan oleh putusan pengadilan. Ya, kepailitan namanya. Dan yang kedua, PHK itu apabila si pekerja melakukan pelanggaran berat. Jadi ada dua hal orang itu boleh menyatakan efisiensi atau pemutusan hubungan kerja sepihak. Nah,
pertanyaannya alasannya apa waktu itu? Situ efisiensi. Ditulisnya kalau yang dibicarakan waktu itu karena kantor sudah mengalami kemunduran, artinya sudah tidak ada produksi karena dampak dari COVID dan digitalisasi. Tapi di surat pemutusan hubungan kerja tertulis dengan dasar efisiensi, begitu Pak. Efisiensi. Itu yang terjadi. Dan akhirnya hubungan hukum kemitraan kerjanya dengan perusahaan yang dimaksud tadi sudah clear sekarang. Secara status karyawannya kita tidak bisa apa-apa Pak. Cuman memang ada beberapa hal yang memang belum terselesaikan dengan semestinya. Itu yang saya alami. Oke. Tapi surat pemutusan hubungan kerjanya ada. Terus kemudian paklaringnya juga ada. Surat pemutusan hubungan kerja ada Pak. Disampaikan via WA ke lebih daripada 30 karyawan. Haknya sudah diterima semua. Hak pesangon itu ada dan sudah diterima. Nah, yang belum selesai tadi yang mana maksudnya? Yang belum selesai itu ada paling tidak 2 hal Pak. Yang pertama sewa alat sama hak cipta Pak. Hak ciptanya sampean. Terkait hak cipta, ya. Oke. Penggunaan musik. Penggunaan musik yang merupakan karyanya sampean tadi ya. Ya. Nah itu dijual kemana sampai itu? Ya itu selama kita bekerja tentu saja kita tidak punya pikiran. Halo penonton setia Tita TV, saksikan terus program-program kami yang inspiratif, inovatif, dan juga seru hanya di Tita TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan kita program kostum konsultasi seputar hukum. Di hari ini kita sengaja mengangkat kembali ya terkait jaminan perlindungan hukum tentang hak cipta, ya khusus lagi-lagi bidang musik dan entertainment bagi para pemegang lisensi. Memang kostum sudah beberapa minggu kemarin juga sudah membahas tentang hal ini dengan teman-teman musisi yang lain, yang tentu problemnya adalah keterkaitan dengan pelanggaran hak cipta sebagaimana tertuang di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Ya. Untuk itu kali ini sengaja kostum mengundang teman musisi, yaitu saudara Mateus Nigel Siahaan. Ya, selamat sore, Pak. Mateus ya. Iya Pak. Nah, beliau ini musisi komposer. Nanti sahabat-sahabat kostum nanti mau tahu apa sebenarnya musik komposer itu, nanti kita tanyakan sama Mateus ya. Iya Pak. Nah, kostum juga mengundang salah satu lawyer ya, lawyer muda saat ini, karena nanti ada kaitannya, karena program kostum hari ini kita
kita bahas problemnya. Nah, kebetulan saudara Matius Nigel Siahaan ini dia gandeng lawyernya ini ke sini ya. Nah, lawyer muda ini kita datangkan sebagai narasumber, nanti kita tanya soal bagaimana sisi hukumnya. Nah, jadi advokat Riko Juhenry SH ya, selamat datang Riko. Selamat datang. Ya, terima kasih ya. Nah, baik, sahabat kostum dimanapun Anda berada, saya memang sangat prihatin ya. Makanya beberapa kali kita angkat persoalan hak cipta ini, perlindungan hak cipta ya, di program kostum untuk teman-teman yang berkarya di musik ya, baik apakah itu pencipta lagu, penyanyi maupun komposer musik. Untuk itu saya mulai Matius ya. Iya, Pak. Sebenarnya apa musik komposer itu sebenarnya? Musik komposer itu secara bahasa dia adalah orang yang mengerjakan komposisi musik. Jadi dia membuat musik-musik latar, termasuk juga sound effect. Jadi kalau ada film ataupun kartun, nah selama adegan itu berjalan dan di situ ada musiknya, itu yang dibilang komposisi musik. Nah, yang mengerjakan namanya musik komposer. Berarti saudara yang mengerjakan itu. Kebetulan begitu, Pak. Nah, nah, udah berapa puluh tahun punya profesi karya ini? Seingat saya sih lebih dari 7 tahun. 7 tahun ya. Ya.